Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati. Faslun utawi iki ku pasal suwiji. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji salah satu dima'in apa telu pira-pira getih. Damul haidi siji getih haid, wan nifasi lan getih nifas, wal istihadati lan getih istihadah. Fal haidu mongko utai getih haid. Fal haidu mongko utai getih haid. Wa ya haid adamu iku getih. Al kharij kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Ala sabili sihati ing atase dedaran sehat. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglairake. Walau no utai warnane getih haid aswadun iku ireng. Muhtadimun tur kang gosongake. Ladzaun tur kang nglarakake. Wanifasu nomor loro wanifasu lan nifas. Wa yo nifas adamu iku getih. Al kharij kang metu akibal wiladati sebab utawa akibat nglairake. Wal istihadatu utawi getih istihadah ingkang nomor 3. Wa ya istihadah adamu iku getih. Wa yo damul istihadah. Soalnya nek ana damune engko istihadah. Mu anas kok huwa makanya damul istihadah. Adamu iku getih al kharij kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem sakliyane pira-pira dinane haid. Wan nifasi lan pira-pira liyane pira-pira dinane nifas. Wa aqallul haidi utawi luwih sithik-sithike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan suwengi. Wa aksaru utawi luwih akeh-akeh haid iku 15 iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi kaprah-kaprahe haid iku situn 6 dina aw sab'un utawi 7 dina. Wa aqallu nifas utawi luwih sithik-sithike nifas iku lahdotun sak ceritan. Sak tetes. Wa aksaru utawi luwih akeh-akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane. Baghalibu utawi kaprah-kaprahe nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa aqallut tuhri utawi luwih sithik-sithike suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro. 15 iku 15 apane yauman dinane. Wala hadalan ora ana wates iku maujud li akhiri kedue akeh-akeh tuhri bainal haidotaini suci ing dalem antarane haid loro. Wa aqallu zamanin utawi luwih sithik-sithike mangsa tahidu haid fihi ing dalem zaman sapa al mar'atu wadon iku tis'u sinina iku kinten 9 tahun. Wa aqallul hamli utawi luwih sithik-sithike hamil temeteng iku sitatu asyurin iku 6 wulan. Wa aksaru utawi luwih akeh-akeh hamil iku arba'u sinina 4 tahun. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprah hamil iku tis'atu asyurin iku 9 bulan. Lebih pasnya biasanya 9 bulan 10 hari. Wa yahrumu lan haram bil haid sebab haid wa nifas lan nifas sama niat asya apa 8 pira-pira perkara. As-sholatu siji salat wa shaum lan puasa wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Wa masul mushaf lan demek mushaf ngepok mushaf. Wa hamlu lan gua mushaf wa dukhulul masjid lan mancing masjid mlebu ning masjid. Wa tawaf lan tawaf wal wat ulan wate hubungan suami istri. Wal istimta ulan ngarep senang-senang bima kelawan perkara. Lawan barang bainal surati ing dalam antarane
util waruh batila dengkul. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub ing pengenandang junub. Apa khamsatu asya'a lima boro perkara. As-sholatu siji salat wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an wa masul mushaf lan demek utawa gebak mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa tawafulan tawaf wal lubusulan meneng tengok-tengok fil masjid ing dalem masjid wa yahrumulan haram alal muhditsi ing atase wong kang duweni hadas cilik iki. Salah satu asya'a apa telu pira-pira perkara as-sholatu siji salat wa tawafulan tawaf wa masul mushafi lan gepok atau demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Saya terangkan sedikit nggih. Bahwa darah yang keluar dari farjinya perempuan itu ada 3. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah disebut dengan darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari farjinya atau kemaluannya perempuan dengan jalan yang sehat, bukan karena melahirkan. Justru haid itu sesuatu atau darah yang sehat. Kalau tidak haid, ya berarti ada kemungkinan yang lain, bisa penyakit, bisa yang lain. Cuma biasanya akan mengganggu kesuburan. Adapun warnanya darah haid yaitu merah kehitaman. Merah kehitaman, kemudian keluarnya biasanya sakit. Terutama ketika pertama kali keluar itu sakit atau panas. Yang kedua adalah nifas, darah nifas. Apa itu? Yaitu darah yang keluar karena melahirkan. Yang karena orang melahirkan itu pasti keluar darah lah. Darah yang keluar itu namanya apa? Nifas. Yang ketiga adalah istihadah. Darah istihadah ini yaitu darah yang keluar di luar hari-hari haid dan di luar hari-hari nifas, atau disebut juga dengan darah penyakit. Haid paling sedikit berapa? Sehari dan semalam. Sehari semalam, bukan sehari saja, bukan semalam saja, tapi sehari semalam. Jadi masa tunggunya itu sehari semalam. Kalau haid ya, wa aksaruhu adapun paling banyak itu khamsata asyara, 15 hari. Wa ghalibu biasanya cuma situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Adapun nifas paling sedikit adalah sak tetes atau sak cerita, ya, pas ketika melahirkan saja itu. Itu sangat jarang sekali, hanya orang tertentu saja, istrinya Rasulullah. Adapun yang paling banyak adalah situna yauman, 60 hari. Tetapi kebiasaannya atau lumrahnya biasanya adalah arba'una yauman, 40 hari. Atau orang Jawa menyebutnya selapan. Wa aqallu tuhri bainal haidotaini. Paling sedikitnya suci di antara dua haid. Nah, maksudnya antara haid ya kemudian suci lah. Kemudian haid lagi, ini berarti kan dia selama ini suci lah. Itu berapa? Sucinya haid antara haid satu dengan haid yang lain itu paling sedikit adalah 15 hari. Wala hadda di akhiri, kalau sucinya paling banyak kapan? Berapa? Tidak ada batasnya. Artinya kalau orang itu tidak haid terus, itu juga tidak apa-apa, artinya tidak masalah. Tapi kalau antara haid satu dengan haid yang satunya lagi, masa yang suci ini adalah sedikitnya 5 hari. Nah, belum ada 5 hari kok sudah haid lagi, itu namanya bukan darah haid lagi. Jadi darah apa? Istihadah, karena di luar waktunya haid, juga di luar waktunya nifas. Misalnya begini, tanggal 5 ini selesai haid, berarti suci.
Maka kalau mau haid lagi itu adalah 15 hari kemudian. Berarti tanggal 20. Nah, belum tanggal 20 kok sudah haid, berarti sucinya berkurang alias tidak ada 15 hari. Ini berarti harus diperiksakan di Pak dokter atau Bu Bidan. Tetapi kalau suci terus tidak ada perainya, tidak ada haidnya, itu tidak apa-apa. Biasanya ibu-ibu yang usianya sudah tua, di atas 40 tahun. Atau biasanya ibu-ibu yang perempuan yang haidnya tidak normal, tidak stabil, tidak teratur, itu biasanya mengganggu kesuburan. Katanya haid itu kan karena ada ovum, calon janin atau apa ya, yang tidak dibuahi, maka dia akan luntur menjadi darah haid. Menurut ilmu biologi seperti itu. Wa aqallu zamanin tahidu fi al-mar'atu tis'un sinina. Orang perempuan yang haid itu biasanya umur berapa? Umur tis'un sinin, 9 tahun. Yang paling sedikit ya. Kalau 10 tahun ya tidak apa-apa, 11 tahun juga tidak apa-apa. Itu paling cepat itu 9 tahun. Kalau belum 9 tahun kok sudah haid, itu ya diperiksakan. Harus diperiksakan di dokter atau di bidan. Jangan-jangan darah yang lain, itu kan. Wa aqall hamli, paling sedikitnya hamil itu sittatu asyurin, 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan kok sudah lahir, berarti itu pasti tidak akan normal. Wa aksaruhu arba'u sinina, paling banyak adalah 4 tahun. Ada Pak, ya ada, karena ditulis ini berarti ada. Wa ghalibu, lumrahnya atau biasa normalnya itu tis'atu asyurin, 9 bulan. Wa ihramu, orang yang haid dan nifas itu diharamkan atas 8 hal. 1. Sholat, tidak boleh sholat. Wasaumu, dan puasa. Kalau sholat ini tidak harus mengganti, tidak susah nyaur utang sholat. Tapi kalau puasa ini ketika selama dia haid ini tidak puasa, maka puasanya diganti di hari ketika dia sudah suci atau di bulan-bulan yang lain. Tetapi ada kasus begini, misalnya jam 12, jam 1 itu waktunya duhur. Kemudian kamu belum sholat duhur, nah kamu datang bulan atau haid, maka kamu punya hutang sholat 1. Karena sudah waktunya duhur kok belum duhur. Puasa juga begitu, puasa sebelum waktu buka misalnya jam 5, kemudian haid, maka mulai hari itu kamu sudah dianggap puasanya batal, berarti besok juga dihitung menyaur, dihitung hutangnya untuk mengkodok puasanya. Jadi gitu ya, hutang puasa itu begitu. Nah, seterusnya sampai berapa hari? Hari itu sudah dihitung. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa masul mushafin, berempat, memegang mushaf. Wa hamluhu, membawa. Demek tok sudah nggak boleh. Wa hamluhu, membawa juga nggak boleh. Nomor 6. Nomor 7, nomor berapa, 5 ya. Wa dukhul masjidi, masuk masjid. Wa tawafu, tawaf, masuk tok nggak boleh. Wal wat'u, wate ini hubungan suami istri, bersetubuh nggak boleh. Yang terakhir adalah wal istimta'u bima bainas surrati wa rubati, ngalap seneng-seneng ya. Seneng itu laki-laki perempuan kemudian berhubungan tapi tidak dimasukkan, tidak duhul, pokoknya seneng-seneng antarane, yang dipakai seneng-senengnya antarane util dan dengkul, meskipun tidak wati, meskipun tidak bersetubuh, ini tidak boleh. Nah, haram hukumnya bagi orang yang haid dan nifas. Wa yahu al junubi khamsatu asya, orang yang junub itu orang yang punya hadas besar. Nah, orang yang punya hadas besar itu yang hadas besar, dia punya tanggungan hadas besar. Misalnya orang sudah
sudah hubungan suami istri belum sempat mandi, nah itu namanya junub. Atau orang yang tadi itu dalam keadaan punya haid dan nifas tadi. Tapi ini yang khusus untuk yang junub ini maksudnya. Ada 5 perkara, ada 5 hal yang tidak boleh atau yang haram. Yang pertama adalah sholat wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Memasung mushafi, pegang mushaf, wa hamlu, membawa mushaf, demek tok gak oleh, membawa juga nggak boleh, wa tawafu, dan tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, wal luksu, dan menang atau tengok fil masjidi, tinggal fil masjidi di masjid. Wa yahrumu alal mudisi, haram bagi orang yang punya hadas, ini hadas kecil maksudnya. Salah satu asya'a, melakukan 3 hal. 1 as-sholatu, sholat, wa tawafu, tawaf, wa masul mushafi, membawa mushaf dan membawanya. Sholat harus berwudu. Orang yang hadas tidak boleh sholat. Tawaf sama ya. Pak, kalau tawafnya besok itu bercampur-campur laki perempuan berarti abatan. Nah, itu ada pembahasan lain, nanti akan dibahas di bab lain. Kalau dalam keadaan begitu bagaimana? Nah, itu akan dibahas di bab lain. Yang terakhir adalah memegang mushaf dan membawanya juga tidak boleh, alias haram. Demikian yang saya sampaikan, singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dan bapak ibu gurumu. Niscaya kalian akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.